terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan bincang-bincang dengan Ibu Dr. Mega ya. Bu Mega, kita ketahui saat ini kehidupan wanita itu banyak dipengaruhi oleh Instagram, oleh YouTube, gitu kan, Medsos. oleh TikTok, oleh medsos. Ini tentu akan membentuk sebuah gaya hidup sendiri ya. Anda Salah melihatnya satu. bagaimana? Apakah ada hubungannya dengan tindakan koruptif di Indonesia ini? Ya, oke, Mas Fadil, apa yang Anda katakan tadi, ya terasa bagi diri saya sendiri ya. Kehidupan sekarang sudah sangat terbuka, ya dengan adanya Google, dengan adanya beberapa media sosial yang bisa mempublikasikan diri, juga kita bisa membuat satu bentuk bentuk branding ya ke dunia medsos. Nah, itu memang ada satu sisi positif dan satu sisi negatif. Positifnya, kita bisa punya link yang tidak terbatas, menjangkau semua kalangan dari dunia manapun. Kita bisa membuat satu branding pada diri sendiri. Informasi, teknologi, apapun sudah supporting dalam hal ini. Tetapi negatif juga ada. Apa negatifnya? Negatifnya, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan ini dengan semaksimal mungkin untuk membawa efek positif. Tetapi kadang-kadang ada beberapa tanda kutip perempuan yang overload menggunakan media-media ini. Overloadnya gini, karena mau kelihatan cantik, kelihatan selebritis, lebih fashionable, lebih instagramable, lebih bergaya, mulai kan hedonis mulai keluar, Materialistik. jiwa lifestyle-nya udah keluar. Itu kan harus disupporting dengan materi. Supporting dengan fasilitas, hanya karena ingin kelihatan wah di dunia maya, medsos. Saya jalan-jalan lagi makan-makan di salah satu hotel berbintang, cekrek sebelum ngobrol, bener kan? Iya. Bapak sering kan lihat kalau kita di mana di mall, kemudian ada teman kita lagi jalan-jalan ke salah satu branding tas yang punya merek yang harganya di atas 2 digit, cekrek, show off di medsos. Kemudian itu ketular ke anak-anak kita yang masih SMA, yang kuliah, SMP. Nah, kalau fasilitas dan materi mereka menunjang, mungkin no problem. Supportingnya ada. Lah, why? Jika, maaf, tanda kutip, semuanya kamu berhasil. Mereka butuh supporting dana untuk mensupport fashionable-nya, lifestyle-nya yang sudah mulai gaya hedonis, sudah mulai show off dalam bentuk penampilan. Wah, dari mana uang untuk menunjang semua? Kalau jiwa kita, mental kita tidak kuat, siapa yang kita Mungkin gesek? di sini kita fokuskan istri pejabat kali ya, atau mungkin anak pejabat atau bagaimana? Kalau istri pejabat, ibu pejabat, anak pejabat, ya kita bisa juga tidak kita pukul rata. Yang non pejabat, yang biasanya juga akan timbul rasa pengen seperti mereka. Oh, Contoh, menular, udah artinya icon, menular ya. Udah foto Instagram buka, ibu si blablabla. Dengan melihat medsos seperti itu akan timbul rasa saya kepingin seperti itu. Artinya dia korupsi. Ujung-ujungnya dia menyalahgunakan wewenang gitu kan. Karena dorongan, Karena keinginan. duitnya cuma berapa perak di rekening gitu kan. Akhirnya dia punya cara, saya punya ini nih, punya akses misalnya gitu. Mendorong untuk korupsi. Entah itu Keinginan suaminya, tadi, dorongan entah keinginan itu ya. ayahnya gitu kan. Gitu. Pengen traveling ke luar negeri dengan ceklek, bikin share di medsos, lagi makan-makan di hotel, lagi jalan-jalan di mana, lagi pernah pakai baju, lagi pengen hal. Ini kalau tidak disupport dengan mental yang kuat, dengan donasi dan material yang kuat, akhirnya siapa yang akan jadi efek dari panjangan tersebut? Jadi ya, kalau ada seharusnya gimana? perempuan Indonesia bagaimana seharusnya? Ya apa adanya saja. Kumuh nggak mungkin Jangan. ya. Hiduplah dengan apa adanya tanpa menyebabkan kita menjadi menyalahgunakan kewenangan. Kalau kita memang seorang selebritis, seorang pejabat publik, sesuaikanlah kehidupan dengan identitas diri mereka. Kalau saya sebagai dosen, sebagai tenaga ahli, saya harus berpenampilan seperti seorang tenaga ahli dan seorang dosen. Jangan dong saya mengupgrade diri saya sebagai seorang selebritis yang kemampuan finansialnya mungkin berbeda. Itu loh. Tapi kan sekarang selebritis juga nyari uang dari TikTok, dari Instagram kan. Itu bagian yang berpikiran positif. Saya bilang tadi,
positif dan negatif. Bagian positif bisa memanfaatkan kondisional itu sebagai salah satu kegiatan yang punya nilai tambah. Negatif kalau itu kegiatan yang mempunyai nilai lebih kurang yang menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena butuh biaya, butuh supporting, akhirnya mencari uang untuk melengkapi stylenya tadi. Ya mungkin kalau nggak ada duit ya akan minta sama suaminya sebagai rumah tangga. Atau mungkin dia ibu pekerja dengan gaji yang mungkin sekian tapi kurang, akhirnya mencari peluang. Nah, mulai mengambil hak orang lain. Saya belum mengatakan korupsi. Mengambil hak orang lain salah satu indikasi korupsi. Terkecil sekalipun. Sebenarnya definisi korupsi seperti apa? Mengambil hak orang lain yang bukan hak dia. Artinya dari link yang terkecil. Hak orang lain, hak adik sendiri, kakak, teman, tetangga. Lama-lama ruang besarnya punya hak dari Uang negara, uang rakyat diambil. Ya. Iya, begitu kurang lebih. Baik, pemirsa TPS Channel, Bu Mega begitu antusias ya. Antusias dong, karena ini kan pengaruh pada karakter mental bangsa. Karena saya tahu, korupsi adalah kejahatan yang harus kita berantas. Karena ini sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Baik, luar biasa. Kita lanjutkan lagi di segmen terakhir ya, segmen 3. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana.